Pertama pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga role play, yang terakhir yakni absensi. Untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiniyah wa alaniyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni terkait kredibilitas dan kejelasan konten. Sebelum saya menyerahkan materi, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Profil beliau yang pertama, nama beliau adalah Muhammad Alfian Purnama Aji, tempat tanggal lahir Kediri 11 Mei 1998. Alamat beliau yakni Desa Bendo, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Nomor WA beliau 081556737815. Instagram beliau @yan.alfian. Email beliau yakni alfianmuhammad2@gmail.com. Terkait keahlian yang dimiliki beliau ya cukup banyak. Yang pertama mengoperasikan komputer, yang kedua desain grafis, ketiga videografi, keempat public speaking, menguasai beberapa bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, serta yang paling utama bahasa Jawa, karena beliau juga bertempat tinggal di Pondok Pesantren Al-Amin. Untuk pengalaman kerja beliau, pada tahun 2015 beliau sebagai teknisi komputer di Adani Komputer. 2015 sampai 2018 beliau juga sebagai desain grafis di Amin Digital Printing. Untuk 2020 beliau juga sebagai instruktur atau pelatih di BLKK Ponpes Al-Amin Ngasinan Raya. Untuk selanjutnya pada tahun 2016 sampai 2020 beliau sebagai sekretaris di Pondok Pesantren Al-Amin. Pada tahun 2017 sampai sekarang beliau sebagai media dan publisher di Pondok Pesantren Al-Amin. Terkait jenjang pendidikan yang ditempuh oleh beliau, pada tahun 2004 sampai 2010 beliau bersekolah di SD Bendo, Paku, Kabupaten Kediri. Selanjutnya beliau meneruskan di SMP Plus Darussalam pada tahun 2010 sampai 2013. Setelah itu beliau bersekolah di SMK Al-Amin pada tahun 2013 sampai 2016. Selanjutnya beliau berkuliah di IAIN Kediri pada tahun 2016 sampai 2020. Alhamdulillah beliau juga sudah menamatkan program S1 beliau. Untuk selanjutnya beliau juga melanjutkan di Polimedia Jakarta pada tahun 2020 ini. Prestasi yang diperoleh oleh beliau selama ini, yang pertama pada tahun 2014 beliau mendapat juara 3 web designer di Kota Kediri di jenjang SMK. 2014 juga beliau mendapatkan juara 1 debat bahasa Inggris untuk santri di Kemenak Kediri. Pada tahun 2016 sampai 2020 beliau juga mendapatkan bidik misi seperti kita. Jadi beliau juga senior kita. Beliau pernah menjabat sebagai ketua juga. Pada tahun 2020 beliau memenangkan Kemenaker for BLK Lecture di Polimedia Kreatif Jakarta. Pengalaman organisasi beliau pada tahun 2014 sampai 2015 beliau sebagai ketua OSIS di SMK Al-Amin Ngasinan. Dan pada tahun 2018 sampai 2019 beliau sebagai ketua umum Forum Mahasiswa Bidik Misi IAIN Kediri. Itu tadi sedikit banyak dari apa yang beliau raih selama ini. Untuk selanjutnya selama 45 menit ke depan akan disampaikan materi oleh beliau kepada Mas M. Alfian Purnama Aji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebentar ya. Masih ada gangguan teknis.
Oke. Belum muncul ya, saya bentar. Saya masih setting kamera. Saya oke. Bisa lihat gambar saya dan suara saya bisa didengar. Bagaimana Bapak moderator? Alhamdulillah bisa didengar, Mas. Oke. Mohon maaf tadi masih ada kendala teknis. Oke. Terima kasih teman-teman YN Kediri dari FMBM ya. Alhamdulillah banyak juga nih yang ikut. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Oke. Hari ini hari keberapa? Kalau di jadwal kayaknya hari ke-5. Hari ke-5 ya. Hari ke-5 teman-teman mengikuti kegiatan kelas literasi jilid 1 ya. Oke, pertama-tama puji syukur alhamdulillah patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya berkesempatan untuk gabung bersama calon-calon generasi emas Indonesia, calon-calon penggerak dunia, dan juga calon-calon memberikan perubahan bagi dunia di bidang keagamaan maupun di bidang pendidikan, serta teknologi kalau bisa. Teman-teman yang saya banggakan, sini sudah saya bisa lihat Kang Syafa. Iya, Kang Syafa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena memperbolehkan saya berbagi sedikit kepada teman-teman bidik misi, teman-teman KIPK yang sekarang ya. Dan untuk bisa membagi sedikit apa yang saya ketahui terkait yang akan kita bahas hari ini. Dan mungkin teman-teman ekspektasinya tinggi, tapi kita kasih perlahan-lahan lah. Dan juga terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Afif, telah memberikan kesempatan saya selama 45 menit ini bersama teman-teman untuk berdiskusi nantinya di akhir untuk memaparkan apa sih pentingnya konten marketing di zaman sekarang. Sebetulnya sudah dimulai di tahun yang dulu, tapi kita akan prolog dulu terkait konten marketing. Oke.
Di sini ada yang dari jurusan KPI, banyak ya mungkin. Yang saya kenal mana ya? Nggak ada yang pernah ketemu ya? Nggak apa-apa deh. Teman-teman yang jurusan KPI biasa mungkin tahu, atau mungkin teman-temannya ada yang sudah sering melihat di sosial media terkait penjualan, terkait pemasaran, terkait memberikan sebuah karya yang dimana ditujukan untuk menghasilkan sebuah profit, ataupun nanti itu bisa diakses secara luas oleh orang banyak. Nah, di dalam konten marketing ini, teman-teman yang harus kita lihat adalah bagaimana kita menjadikan strategi ini, strategi konten marketing, agar karya yang kita hasilkan itu bisa dipasarkan atau dipublish secara luas, diakses, dan nantinya bisa dinikmati oleh orang banyak, serta hasil itu pun feedback kepada kita juga bisa jelas. Oke, masih banyak yang belum standby di tempatnya nih. Oke, nyantai saja. Nggak usah tegang-tegang. Yang nulis juga nggak banyak kok tulisannya. Saya akan share screen PowerPoint. Untuk moderator minta tolong bisa di-enable untuk share screen. Oh, kita ada akses. Bentar, Mas Operator. Oke, sembari menunggu, teman-teman apa yang sudah diketahui tentang konten marketing selain yang saya paparkan tadi? Mesti banyak yang bertanya, kenapa harus konten marketing? Kenapa harus konten? Oke, bisa. Kenapa harus konten? Karena dari judulnya, konten marketing, dengan ranah di mana kita bisa menghasilkan konten dan juga dipasarkan secara luas. Konten marketing ini ditujukan agar konten yang kita bikin. Oke, sebelum itu teman-teman sudah tahu kan apa yang namanya konten? Belum. Oh, masih belum bisa ya share screen-nya. Yang harus diketahui pertama, itu kita harus bisa membuat sebuah konten. Konten mungkin nggak begitu asing ya dengan apa yang kita lakukan sekarang. Seperti halnya mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi sebelum ikut kelas ini, ada yang selfie dulu, ada yang mengabadikan, terus diposting, dan hasil mengabadikan itu atau hasil foto itu yang dinamakan konten. Sebuah hasil karya yang memiliki makna dan memiliki tujuan tertentu yang digunakan sebagai bahan sebuah cerita, bahan sebuah pemikiran yang itu dapat dinikmati oleh orang banyak, itu bisa dinamakan konten. Dan konten pun sekarang itu
bisa dari platform manapun, bisa platform digital maupun platform cetak, media cetak maksudnya. Sebentar, saya coba dulu. Oh, sudah bisa. Dan kalau membicarakan terkait konten marketing, otomatis kita berbicara tentang bisnis. Karena penjualan ranahnya ke bisnis. Tapi kita coba untuk menggabungkan atau merelevankan dengan yang sudah teman-teman pelajari yang ada di kelas kemarin, yakni tentang jurnalistik dan kepenulisan. Di sini konten itu kembali ke konten yang kita gunakan bisa berbagai platform media digital contohnya. Teman-teman sudah tidak asing kan dengan sosial media, Instagram, terus Twitter, Facebook, dan banyak lagi. Dan mungkin teman-teman juga sekarang kalau sekarang pun ketika kita seminar kayak gini, ketika kita ikut sebuah kegiatan event, itu buat pakai konten. Oke, sudah bisa dilihat ya. Konten marketing. Nah, ini kan enak. Kita kasih garis lurus dulu terkait konten marketing, di mana yang perlu diperhatikan teman-teman ketika memiliki sebuah bisnis, ketika memiliki sebuah usaha, penulisan juga termasuk loh. Penulisan, media cetak, jurnalistik. Contoh kalau usaha di bidang penulisan, ya ada namanya koran, itu ada yang punyai blog, ada yang memiliki halaman-halaman yang digunakan sebagai media bisnisnya, tips-tips kayak gitu. Dan orang pun sekarang itu mengambil sebuah usaha dari sesuatu yang sederhana, sesimpel itu bisa digunakan sebuah usaha. Contohnya, ketika seorang penulis, dia hobi menulis, dia suka menulis, dan mungkin kalau ketika dimanapun dia bisa menghasilkan ide-ide penulisan yang bagus. Itu dia gunakan, dia tulis dengan beberapa konsep, itu digunakan sebuah konten dengan diupload, dengan dicetak, dengan dikirim ke publisher. Contohnya banyak teman-teman kita di misi yang mempunyai hasil-hasil karya di bidang penulisan. Yang di sini kita tidak hanya di penulisan, tapi di konten marketing ini, teman-teman akan mempelajari bagaimana konten yang kita buat tadi bisa sesuai dengan target, bisa pas bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan apa yang diinginkan, dan juga nantinya hasil yang kita dapat bisa kita ukur.
Teman-teman dari KIPK yang berbahagia, konten yang kita benar. Konten yang kita bikin tidak sembarang konten yang bisa dibuat konten marketing. Memang bisa hal yang sederhana itu dijadikan sebuah konten marketing. Tapi dalam hal ini, konten marketing ini memiliki beberapa tahapan atau beberapa hal yang harus diperhatikan. Di mana konten marketing ini mengedepankan ketepatan sebuah konten yang diinginkan oleh customer, oleh pemirsa, oleh orang yang melihat, kayak gitu. Dan teman-teman di sini bisa memulainya dengan yakni memiliki tujuan. Oke, sebentar. Di dalam konten marketing ini, kita ambil garis lurus lagi, di mana memiliki definisi umum bahwasanya konten yang digunakan untuk konten marketing ini adalah konten yang bernilai, relevan, dan konsisten. Di mana seperti tema hari ini adalah kredibilitas dan kejelasan konten. Kemarin teman-teman sudah mempelajari bagaimana teknik menulis dan teknik menulis, teknik wawancara, dan dasar-dasar jurnalistik. Di situ teman-teman juga sudah tahu kan, di mana ada strategi kita harus melihat 5W 1H, di mana kita harus menentukan apa yang mau kita buat, siapa, kalau terkait konten marketing, apa yang kita mau buat, tujuannya, apa yang menjadi fokus kita, untuk siapakah konten marketing ini, dan juga ini nanti mau dipakai format seperti apa. Sebentar, ada yang teman-teman, kalau di dalam konten marketing ini kita bisa mempelajari atau kita bisa mencobanya yang pertama dengan mempertimbangkan apa yang harus kita sajikan kepada pemirsa. Jadi mindset teman-teman harus dirubah ketika konten marketing itu berbeda dengan advertising. Ada yang tahu advertising atau periklanan? Dan di advertising itu kalau teman-teman hanya mengiklankan sebuah suatu karya. Tapi kalau di konten marketing yang menjadi
Perbedaannya adalah apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh customer, pemirsa, dengan beda kalau di advertising kita mengiklankan apa yang kita punya. Itu harus diperhatikan bagaimana kita bisa di konten marketing kita bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dari customer-nya, dan itu bisa menjadi solusi buat customer-nya. Karena memang manfaat atau keunggulan dari konten marketing ini adalah kita bisa memiliki ukuran yang jelas pada setiap tahapan-tahapan dalam memarketing atau memasarkan dari konten yang kita buat. Ada beberapa microblogs yang harus teman-teman perhatikan ketika mengacu di sebuah konten marketing. Dari konten tadi sudah paham ya bagaimana kita memanfaatkan sebuah karya digunakan sebagai konten untuk membuat atau menghasilkan sebuah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Teman-teman Forma Diksi mungkin pernah mendengar tentang pemasaran platform digital itu paling sering laku. Ya memang, karena seperti kita ketahui kita tidak luput dengan adanya sosial media, kita tidak luput dengan platform digital lain, jadi penayangan sebuah film, penayangan sebuah konten yang ada di YouTube, itu termasuk salah satu juga konten marketing dari sebuah perusahaan. Beberapa contoh ada yang mungkin jarang kita ketahui. Di Bukalapak ada namanya platform Buka Review, di mana di situ Bukalapak tidak mengiklankan barangnya, tapi Bukalapak memberikan web atau memberikan laman di mana laman itu berisikan tentang tips-tips bagaimana agar tidak salah untuk membeli sebuah produk kecantikan lah, contohnya seperti itu. Nah, dari web tersebut, dari halaman tersebut, sebetulnya itu adalah sebuah strategi pemasaran yang namanya konten marketing dengan cara ulasan-ulasan atau tips-tips seperti itu. Dan konten marketing itu bentuknya tidak hanya dengan sebuah ulasan tadi, tapi yang sering kita lihat bahwasanya pemilik produk itu memberikan sebuah sebuah ide di mana teman-teman calon customer itu tertarik dengan produknya, tapi bukan dia langsung direct untuk membeli atau direct dia menawarkan langsung bahwasanya ini, tapi bisa dengan membuatkan sebuah video bahwasanya di keadaan, contoh ilustrasinya, di keadaan yang sering hujan seperti ini, lebih baik
atau biasanya kita membutuhkan penanganan. Contoh obat-obatan di mana sakitnya apa dan itu barulah ada produk dia yang diunggulkan. Selain itu berawal dari memberikan tips, memberikan review-review bagus kayak gitu. Karena di dalam konten marketing ini ada beberapa tujuan kayak gitu. Tujuan yang pertama, konten marketing ini ada yang menjadi educate atau memberikan informasi, memberikan wawasan, di mana berawal dengan memberikan sebuah informasi terkait sesuatu, sebuah perusahaan atau kreator yang bisa kita sebut seperti itu. Kreator ini memberikan atau menarik perhatiannya dengan informasi yang dikasihkan. Contoh dengan tadi tips-tips untuk mengatasi sakit atau ketika ada orang sakit ketika akibat curah hujan yang tinggi dengan beberapa minum apa, dengan sedikit-sedikit produk dia dimasukkan ke tips tersebut. Selanjutnya, ada tujuan konten marketing itu dijadikan sebagai inspirasi. Yang paling sering yang kita lihat seperti itu. Di mana kita bisa terinspirasi dari sesuatu hal tersebut lewat konten. Contoh, di Instagram, selebgram terutama biasanya. Di Instagram sering selebgram dibayar, di-endorse, dia mengenakan baju, dia mengenakan apa yang kelihatannya pas, sehingga menginspirasi kita untuk juga ikut tren tersebut. Selanjutnya, selain digunakan sebagai jalan untuk menginspirasi orang tersebut, konten marketing juga ditujukan sebagai entertain untuk memberikan sebuah hiburan, di mana ketika seorang kreator itu memiliki sebuah karya, bisa dijadikan hal yang dibutuhkan oleh customer. Contoh, ketika lagi penat, lagi apa, atau musim belum gajian kayak gitu, ada kreator yang membuat konten, video lucu-lucu kayak gitu, dan itu pun menarik perhatian orang-orang, sehingga karya-karya tersebut itu bisa menghasilkan atau bisa didengar oleh orang lain. Oke, sebetulnya konten terkait konten marketing itu tidak banyak, tapi yang perlu kita pelajari nanti di hari besok sama besoknya itu bagaimana kita membuat sebuah konten. Kalau hari ini kan kita memang ada di bagaimana kita memahamkan tentang konten marketing. Dan teman-teman, karena saya memang biasanya bukan ada di daring kayak gini, jadi kita paling sering saya itu offline ya, ketemu itu ngobrol-ngobrol, tapi kita gunakan seperti ini semaksimal mungkin aja. Teman-teman bisa kasihkan pertanyaan aja biar nanti kita bisa berdiskusi bareng. Nggak apa ya Kang Moderator ya?
Karena memang kalau definisi konten marketing terkait konsep dan sebagainya itu bisa. Oke Kang, mboten napa-napa. Oke. Siap. Kalau besok kita praktek loh. Kalau besok bagaimana kita menjadi kreator. Oke. Teman-teman terkait konten marketing, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di komentar nanti sembari berjalan. Setelah ini tetap salah satu nanti bisa atau berapa nanti bisa kita bahas. Lanjut. Di konten marketing ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan juga, di mana ketika kita memasarkan sesuatu, kita juga harus tahu platform apa yang kita gunakan. Jadi tadi ya, konten marketing kita harus memetakan apa yang jadi tujuannya, menentukan objektifnya. Jadi ini untuk siapa, dan ini maunya ditujukan sebagai apa. Dan selanjutnya kita masukkan ide kita, konten ini mau dibuat format apa, video, gambar, atau bagaimana. Dan selanjutnya itu kita mau menaruh di placement apa, placement kontennya itu di mana. Bisa di sosial media, web, atau apa, sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Orang-orang tertarik dengan konten kita itu karena memang orang-orang itu butuh. Bukan karena itu orang-orang tahu. Kebanyakan dari teman-teman mungkin biasanya melihat ya, atau biasanya melakukan sendirilah tutorial untuk membuat apa. Nah, dari situ kan kita juga bisa ambil kesempatan bahwasanya itulah yang dibutuhkan orang-orang dan kita juga bisa di situ. Dan sehingga kita bisa membuatkan konten, setelah itu kita kemas semaksimal mungkin, sebaik mungkin, kita desain, kita create, dan nantinya bisa dipasarkan. Selanjutnya teman-teman pasti tidak asing dengan suatu apa ya namanya? Tidak asing dengan YouTube. YouTube pun itu bisa dijadikan sebuah lahan untuk konten marketing kita. Dan konten marketing itu sebetulnya sudah dibuktikan oleh banyak orang di mana konten marketing itu adalah strategi yang efektif untuk pemasaran. Karena dalam konten marketing itu kita berawalan dengan konsep konten yang matang, konsep konten yang segmentasinya sudah dibuat, dilanjutkan dengan tujuannya itu untuk apa, itu sudah ada, dan juga dibuatlah konten itu berdasarkan segmentasi, itu untuk kalangan apa, usia berapa, itu disesuaikan dengan apa yang bisa diperoleh oleh, apa yang bisa dinikmati oleh orang-orang, dan itu bisa kita ukur. Karena apa? Platform digital itu kita bisa lihat. Dari konten marketing kan kita bisa gunakan platform digital itu sebagai tolak ukur. Berapa yang nge-lag, berapa yang visit, kalau kita ada di web page, itu berapa yang
visit, berapa yang download. Setelah itu bisa kita lihat berapa sih interaksi dari customer kita, seperti itu. Dan dari hasil itu, dari hasil tolok ukur tadi, dari ukuran itu kita bisa menjadikannya bahan evaluasi untuk kita seharusnya atau apa sih selanjutnya yang bisa dinikmati oleh orang-orang, yang dibutuhkan orang-orang. Bisa dilihat dari komentar, kolom komentar, ataupun bisa kita lihat berapa interaksinya. Kalau konten kita, konten video itu atau konten tulisan kita itu banyak pengunjungnya di bidang teknologi, di bidang keislaman atau fikih atau bagaimana, itu kita bisa laju konten kita selanjutnya bisa dari hasil atau dari bisa kita lihat dari konten sebelumnya, interaksinya banyak apa enggak, itu. Dan ini ada message, dan untuk teman-teman juga itu bisa menggunakan konten marketing ini dijadikan sebuah strategi untuk bagaimana tulisan kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Kemarin sudah tahu bagaimana menulis, strukturnya bagaimana, terus dasar-dasar apa yang kita tulis itu apa. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasarkannya? Bisa dengan konten marketing. Pertama, segmentasi kita pastikan dulu atau kita tetapkan dulu apa yang menjadi konsep utama, apa yang menjadi name of the game kita, apa yang menjadi tujuan dari karya kita dulu. Kita mau apa? Apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain? Kita tentukan. Contoh, kita menulis tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang bisa menguasai TOEFL, contoh. Atau tips-tips yang menjadi tujuan kita adalah memberikan informasi bahwasanya teman-teman kalau menjadi orang yang menguasai beberapa bahasa, kita harus begini-begini. Kita harus bagaimana? Itu yang jadi tujuan. Lah, kita setelah menentukan tujuan itu, kita tentukan objektifnya. Ini untuk siapa? Siapa sih yang tadi yang berminat seperti itu? Itu kan dibutuhkan oleh orang-orang. Dan orang-orang itu yang membutuhkan seperti itu, kalangan seperti apa? Itu nanti menjadi ide dasar ketika membuat sebuah konten. Ketika kita kalangannya mahasiswa, otomatis desain dari sebuah konten itu menyesuaikan dengan yang bisa dinikmati oleh mahasiswa. Dan selanjutnya, ketika konten itu dibuat, otomatis kita juga harus memperhatikan keindahan, artnya, seninya, dan juga apakah format ini pas dipasarkan melalui platform ini. Kita pilih formatnya jadi apa. Contoh, kalau memang tips-tips itu bisa dijadikan tulisan, karena blogger sekarang juga banyak yang sukses juga, blogger, atau kita bisa jadi platform interaktif seperti halnya video tutorial.
Itu adalah salah satu contoh menentukan konsep konten kita. Dan selanjutnya, ketika kita konten sudah terbuat atau sudah created, sudah jadi, otomatis kita menentukan platform kita pakai apa, placement kita kemana. Placement kita di sosial media apa, Facebook yang semua kalangan melihat lah, atau Instagram, orang lain yang kalangan, kalau menurut saya sih dari yang muda sama yang di bawah umur 30 mungkin. Karena kalau 30 ke atas atau 40 ke atas itu sudah jarang kalau di Instagram. Dan atau untuk yang bisa diakses semua orang, website contohnya. Nah, itu harus kita tentukan. Dan selanjutnya, ketika sudah dilalui tahap-tahapan itu, kita lihat dengan evaluasi apakah konten kita itu sudah atau memiliki interaksi yang cukup kepada orang-orang. Apakah konten itu mendapat feedback positif, dan baik apa belum, terlepas dari kita memikirkan tentang SEO, CIO, Search Engine Optimization, saya salah. Search Engine Optimization itu yang digunakan oleh orang-orang ketika memiliki clickbait atau keyword yang bagus. Itu nanti bisa kita buat besok, bisa kita bahas besok. Jadi selain konten kita yang interaktif tadi, konten kita yang sesuai dengan segmentasi yang kita gunakan atau kita tuju, itu juga apa yang kita tulis itu juga harus, atau yang kita buat itu juga harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Mungkin itu untuk terkait definisi dan beberapa pengertian tentang konten marketing. Dan untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, saya maju beberapa menit nih, nggak apa-apa. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Malah suka saya kalau di diskusi, karena memang bukan orang-orang yang bisa. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Atau dari moderator, ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Silakan. Terkait konten, bila kita menciptakan sebuah konten, yang lebih baik itu yang menarik bagi kita atau halayak umum? Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu, Kakak moderator? Baik, terima kasih kepada Mbaknya, tadi kok belum perkenalan. Bisa diulang. Nama saya Dewi Saudatun Zahro dari Prodi Tadris Matematika. Ingin bertanya, jika kita menciptakan sebuah konten, apakah kita menciptakan konten yang menarik menurut kita ataukah justru yang menarik menurut halayak umum? Karena seringkali pendapat kita itu juga berbeda dari halayak umum. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Itu langsung ada yang bertanya lewat chat nih dari Mbak Niken Ayu. Oke. Kak, saya mau bertanya, apakah dalam membuat konten marketing terdapat tantangan bahkan ancaman? Dan bagaimana strategi yang perlu kita siapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Kita batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu ya.
Oke, Kalau memang siapa? waktu mencukupi, nanti bisa diteruskan. Kalau memang ya harus cepat-cepat ya. Mohon maaf untuk yang bisa lain waktu. Kurang satu lagi. Monggo. Kita masih ada jam ya. Ya. Yuk, satu lagi mungkin. Dari Atau Mas kita Vero jawab dulu aja, Mas Ya. Arif. Kita jawab dulu. Ya. Yang pertama tadi, sama lanjut yang kedua. Ya nggak apa-apa, kita jawab dulu sembari menunggu yang ingin bertanya. Monggo, Kang Haji, monggo. Oke. Konten itu menurut kita yang baik atau yang diinginkan oleh orang lain? Itu ya? Atau ketika ada perspektif yang berbeda dari orang lain dan kita, itu bagaimana? Gitu kan tadi pertanyaannya ya? Ya. Konten karena didasarkan dengan tujuan untuk salah satunya adalah educate, inspiring, entertain, atau untuk sebuah bahan periklanan, karena memang ada advertising itu yang dimasukkan ke dalam konten marketing. Kita lihat yang menurut orang lain itu berdasarkan keinginannya. Kita kasihkan informasinya atau kita buat atau kita berikan inspirasi kepada orang lain berdasarkan sumber-sumber yang kita punya. Jadi meskipun orang lain tuh pengen itu punya perspektif itu, tapi kita juga punya sumber yang bisa dijadikan inspirasi, referensi, dan juga informasi kepada orang lain. Berdasarkan apa sih konten yang marak atau yang viral sekarang, yaitu atau yang sekarang sering dibahas, contoh kasus yang ada di Myanmar, berarti kita bisa buat pembahasan publik itu sebagai konten kita, tulisan kita, ataupun bentuk dari creation kita itu berdasarkan apa ya, yang sekarang itu lagi digemari. Contoh ketika kita ada trendingnya ada di Twitter, itu bisa dari situ kita lihatnya apa sih yang digemari oleh orang lain. Selain itu kita juga bisa melihatnya ketika ada kreator lain memiliki konten ini dan ini memiliki viewer yang banyak. Kita juga bisa mempertimbangkan dari situ. Kita juga bisa, tapi kita memiliki sumber lain yang kita anggap lebih baik dari itu malah lebih baik. Jadi kita gunakan sebagai perbandingan dari kreator lain dan kita. Dan kalau dibilang konten itu berdasarkan kemauan orang lain, ya memang karena kita ataupun kita memberikan solusi kepada orang lain, otomatis informasi yang kita sajikan ya yang diinginkan orang lain. Yang bukan menutup bahwasannya kita memiliki keinginan sendiri, itu loh ya. Kita tidak menutup keinginan kita sendiri, tapi kita membuat sebuah konten itu berdasarkan kebutuhan informasi atau tren atau yang bisa bisa memberikan kepuasan berdasarkan informasi, berdasarkan konten yang inspirasi kepada customer, kepada pendengar, kepada pemirsa. Jadi kita nggak bisa membedakan secara signifikan apakah itu menurut kita atau menurut orang lain. Tapi bisa kita memadukan bahwasannya
orang lain butuh ini, kita punya ide, menurut kita itu baik, menurut kita itu efisien, kita buatlah sebuah konten yang bisa jadi dari beberapa tujuan tadi memenuhi beberapa tujuan, itu bisa memberikan kepuasan informasi, kepuasan yang dibutuhkan oleh orang lain tersebut, gitu Mbak. Ya, dimana memang karena sekarang itu kebanyakan orang lain butuh apa, atau dia lagi punya masalah apa, dia itu sedang, atau mungkin dia lagi penasaran dengan sesuatu, itu baru dia melihat, mengakses, maupun mencari di platform-platform yang bisa kita sediakan. Contohnya, orang kan kalau mau browsing, biasanya kan gara-gara mau mencari sesuatu. Atau orang itu memiliki hasrat penasaran kepada tren, fashion, atau apapun, itu yang ada di artis-artis apapun, itu kan gara-gara dia juga bisa mencari. Jadi memenuhi kebutuhan informasi, inspirasi, dan juga hiburan kepada orang lain, itu termasuk dari konten marketing. Jadi Mbak Dewi Saudatun tadi ya yang bertanya, apakah sudah bisa diterima? Jadi nggak usah bingung apakah kita mengikuti kemauan orang lain atau kita nyetop dari keinginan kita, itu tidak menjadi sebuah masalah, karena dari kita lihat keinginan orang lain, kita salurkan ide kreatif kita buat sebuah konten. Gitu ya Mbak Dewi. Ini semester berapa nih? Semester 2, mau 2. Dari prodi? Tatris Matematika. Oh, Tatris Matematika. Oke. Jadi Mbak Dewi contohnya itu bisa membuat konten terkait prodi sampean, atau teman-teman lagi di mata kuliah apa, teman-teman bingung, Mbak Dewi bisa buat konten terkait tutorial tersebut, dan itu bisa jadi dinikmati orang-orang yang dibutuhkan. Itu contoh kayak ada YouTuber gitu yang channelnya namanya Nihongo Mantabu, itu dia adalah mahasiswa Jepang yang kuliah matematika, beasiswa di sana. Dan dia juga buat tutorial. Ternyata juga banyak viewernya, gitu. Karena memang ketika tujuannya tujuannya kita bisa kita segmentasikan, itu pasti banyak yang peminatnya. Oke, gitu dulu ya Mbak Dewi. Baik. Kita lanjut besok terkait bagaimana membuat konten yang baik. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi ya? 1, 2. Oke, pertanyaan kedua. Kak, saya bertanya, apakah dalam membuat konten marketing terdapat tantangan, bahkan ancaman, dan bagaimana strategi yang perlu kita siapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Tantangan, ancaman, pasti ada lah. Karena ketika menjalankan sebuah bisnis, kebanyakan itu cost production yang paling banyak itu di konten marketing, karena memang dari kita memasarkan itu
lebih banyak biayanya gitu. Tapi konten marketing dengan advertising itu sebetulnya lebih efektif. Konten marketing, advertising, contoh iklan di sela-sela program TV, contoh di Indosiar ataupun di mana, di sela-sela sinetron, itu pun harganya kalau kita nih mahasiswa atau UKT kita ditabung selama setahun, itu mungkin masih kurang. Itu advertising. Beda lagi dengan konten marketing. Ketika kita bisa menyisipkan sebuah ide kreatif yang menjadikan atau memberikan sebuah inspirasi dan segmentasi dan menaruh di platform yang tepat, kita bisa menekan cost production, kita bisa menekan biaya yang lebih mahal itu. Jadi nggak murah juga. Ya kan kalau konten marketing itu juga butuh biaya, tapi juga tidak terlalu mahal seperti halnya kita naruh advertising di agensi atau kita taruh di sebuah badan usaha yang lain kayak itu. Ancamannya kalau konten marketing itu ketika kita research atau merencanakan sesuatu tidak tepat, segmentasinya kita asal-asalan, dan juga apa yang kita buat itu tidak relevan, otomatis bisa jadi hal itu menyebabkan konten marketing kita itu gagal. Dengan apa? Karena seharusnya produk ini ditujukan untuk usia seperti ini. Kita membuat konten yang salah dengan tema atau mungkin desainnya yang tidak cocok dengan segmentasi tersebut. Tapi sebuah resiko atau tantangan dalam sebuah konten marketing ini juga tidak dijadikan sebuah pukulan berat sih, karena konten marketing meskipun itu dia mendapatkan feedback negatif, itu kan bisa dijadikan sebagai tolok ukur atau inspirasi atau ide selanjutnya di membuat konten selanjutnya. Jadi meskipun itu dapat negatif, berarti kita tahu bahwasanya orang-orang itu sebetulnya malah suka yang seperti ini kayak itu. Jadi apa sih kekurangan dari konten kita yang sekarang kayak itu? Dan mungkin yang paling sering kita itu dengar kata netizen itu seperti ini loh. Netizen ya. Kata netizen itu seperti ini, maunya netizen itu seperti ini. Ada netizen yang bilang, ada yang netizen yang komen, kan sering toh siapa tuh YouTuber itu bilang kayak gitu, atau membuat konten dari komenan netizen. Itu kan memang ketika seorang pemirsa, contoh saya, melihat konten orang lain dan kita request sesuatu kepada kreator itu dan request kita itu dijadikan sebuah konten, kita memiliki rasa senang, dan bisa jadi itu jadi daya tarik konten kita selanjutnya. Orang itu jadi subscribe, orang itu jadi nge-like setiap konten kita, orang itu jadi bunyikan lonceng kayak itu. Otomatis dia itu langsung update dengan apa yang jadi konten kita. Mungkin tantangannya itu berdasarkan bagaimana kita bisa mengolah ide kita secara baik, tepat.
dan relevan. Kalau ancaman, ya memang kita harus tahulah unsur SARA kayak gitu. Tapi kebanyakan konten marketing ini selalu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh oleh orang lain, dan itu menjadi tujuan utama untuk memberikan kepuasan informasi, kepuasan inspirasi, dan bisa menjadi sebuah tren atau contoh style dari seorang lain. Niku mungkin beberapa tantangan dan ancaman dan strateginya, yaitu Mbak, kita harus menjalankan konsep itu sesuai dengan tahapannya, membuat rencana, memberikan ide yang tepat, segmentasi nanti yang pas, kayak gitu. Dan yang penting, cari sumber manapun yang bisa menjadikan daya tarik pemirsa untuk mengikuti atau berminat untuk menerima konten kita, seperti itu. Diterima, Mbak Niken? Diterima. Oke, oh di situ ternyata. Oke. Terima kasih, Oke. Kak. Sami-sami. Lanjut. Ada Mas Wahyudi Saputra Irawan dari Prodi Agama Islam. Saya bacakan sendiri ya Mas Arif, nggak apa ya. Apa manfaatnya dan kelebihan maupun kekurangan dengan adanya konten marketing? Oke. Nggak apalah, saya ulangi. Konten marketing seperti halnya kita yang saya jelaskan tadi sih, tapi nggak apa-apa. Konten marketing itu bisa dapat 3 ini. Ketika membuat sebuah konten yang tepat sasaran dengan mengikuti konsep-konsep tadi, terus kita bisa menggunakan platform apapun, dan juga hasilnya kita bisa ukur sebagai bahan evaluasi. Beda dengan iklan. Iklan itu sifatnya long term atau jangka panjang, di mana kita tidak tahu nanti responnya orang-orang bagaimana. Kita tidak tahu dengan sebetulnya orang lain tuh suka nggak sih. Tapi kalau konten marketing berdasarkan konten, tidak hanya kita lihat dari hasil yang ditampilkan berdasarkan hasil penjualan atau hasil apa, tapi bisa digunakan sebagai media evaluasi. Seperti itu. Dan manfaat lebih dari konten marketing ini bisa memberikan atau menyajikan kepada orang lain tidak hanya sebuah barang, tapi kita kasih inspirasi kepada orang lain agar membeli barang tersebut.
seperti yang saya contohkan tadi, kita punya suatu barang, kita cari sudut pandang lain di mana orang-orang itu sebetulnya butuh dengan tips-tips agar bisa atau contohnya ketika sekarang itu daring atau sekolahnya dari rumah, otomatis orang-orang akan nanti membuat sebuah, atau ketika daring ini peluang besar adalah orang-orang di rumah butuh sebuah koneksi internet kayak itu. Dan dari perusahaan penyedia layanan atau ISP itu memiliki produk-produk dan akhirnya untuk memasarkannya dia berupa konten marketing strateginya itu dengan cara apa? Contoh, yang menjadi tujuan agar orang lain itu membeli produknya atau berlangganan internetnya. Caranya gimana? Dia menyusun sebuah video di mana memperlihatkan bahwasanya kasus yang ada sekarang karena pandemi, teman-teman dari siswa, pelajar dan sebagainya itu membutuhkan koneksi internet dengan menampilkan ilustrasi seorang yang belajar atau di rumah itu bisa melaksanakan apapun dengan jalan internet. Dia itu menyisipkan bahwasanya ISP tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan atau kebutuhan yang dialami oleh customer tersebut. Nah, itu salah satu kelebihan dan manfaat manfaat yang ada di konten marketing. Kekurangannya ada kekurangannya. Konten marketing ini harus menekan ide-ide kreatif agar orang-orang itu tidak jenuh. Jadi bagi kreator dituntut untuk update terutama. Selain itu juga harus memiliki AdSense atau suatu kreativitas agar orang lain itu menarik atau orang lain tertarik oleh barang kita. Ya, makanya beberapa sebagai konten kreator itu tinggi salary-nya kayak itu, karena memang seperti itu. Kekurangannya memang teknologi kita yang dibutuhkan itu lebih harus maju, teknologi ya harus canggih kayak gitu. Mungkin selain itu kalau kekurangan terkait pemasarannya sih, banyak perusahaan yang sudah membuktikan bahwasanya strategi bisnis menggunakan konten marketing ini sangatlah efektif. Dan beberapa riset sudah membuktikan. Sampaikan untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, terima kasih kepada Kang Aji. Ya. Oke, terlalu banyak ya. Sedikit apa-apa. Maaf. Untuk selanjutnya kita langsung masuki itu role play. Oke, role play-nya gimana ini, Mas Arif? Teman-teman? Ya mungkin terkait apa ya, pembuatan konten atau itu langsung kayak praktek gitu, Kang Aji. Jadi Ini aja. mungkin sama jadi inspiratornya.
Kita bisa interaksi selain di Zoom apa? Nggak ada ya? Mungkin di Teman-teman kemarin WhatsApp role play-nya group, buat apain? tergantung materinya sih. Kalau terkait penulisan ya langsung buat karya gitu Pak. Kang Aziz. Konten marketing yang bisa dicoba teman-teman ini sebetulnya bagaimana teman-teman sudah tepat dalam mengambil langkah-langkahnya, yaitu. Jadi sama gini gimana Kang Arif? Kita teman-teman cobalah membuat konsep konten marketing berdasarkan hasil karya teman-teman, atau teman-teman melihat apa sih potensial dari teman-teman dan berdasarkan faktual yang diinginkan oleh khalayak umum itu bagaimana? Itu gimana? Masuk nggak? Maaf, Kang Aziz. Teman-teman membuat konsep. Ini dapat dari apa? Katanya untuk role play-nya bisa langsung praktek pertemuan besok. Sekarang kita bisa langsung absensi. Oke, kayak gitu. Oke. Biar lebih Oke, efektif. sebelum saya tutup, besok bisa kita praktek lah. Teman-teman berarti kemarin sudah punya tulisan ya? Kemarin sudah punya tulisan? Sudah. Oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini closing atau gimana, Kang Arif? Oke, Saman tutup materinya langsung. Nanti biar saya nutup Pak itunya diskusinya. Oke, jadi teman-teman, ketika yang kita dihadapkan dengan konten marketing, yang perlu teman-teman perhatikan adalah gimana sebuah karya itu perlu diapresiasi, dan caranya bisa dengan memasarkan secara tepat, mendapatkan feedback baik berdasarkan konsep-konsep atau tahapan-tahapan yang sesuai, relevan, yang bisa memberikan sebuah solusi berupa informasi, inspirasi, maupun hiburan, dan itu bisa digunakan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan oleh customer. Itulah beberapa yang harus digarisbawahi terkait konten marketing. Dan selanjutnya untuk materi besok, bisalah teman-teman merequest atau apa yang belum bisa ditanyakan hari ini, bisa kontak saya, ada di Instagram maupun ada di kontak person yang sudah dibacakan oleh Kang Arif tadi. Oke, mungkin itu terkait ini. Jadi silahkan kalau mau bertanya terkait konten marketing, bisa DM di Instagram saya @yanalfian, atau bisa nanti dibuatkan grup atau gimana. Kita bisa kasihlah kesempatan untuk teman-teman mengembangkan atau bertanya terkait konten marketing. Dan selanjutnya, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mari kita sama-sama belajar
berproses agar kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Saya Muhammad Alfian Purnama Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya dari Kang Aji. Itu tadi mungkin materi terkait kredibilitas dan kejelasan konten yang disampaikan oleh senior kita. Jangan lupa biar kenal ya, itu senior kita di FMBM Formadiksi. Oke, mungkin kita langsung, dari saya mungkin akan langsung saya tutup karena habis ini langsung absen. Jika memang ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari sekret absennya dikeluarkan lagi. Baik, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai dan diberitahukan kepada seluruh peserta dan pemateri masih. Nah, ini minta foto Foto online dulu, foto online. foto Dinyalakan kameranya. virtual. Bentar. Yo, ndak mak sing gorong macak ndang macak sih. Jadi foto ini Salam literasi. tahun literasi gini ya. Pakai L. Ayo kameranya diaktifkan. Saya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut foto. Ayo Kang Jemi diaktifkan juga nggih.